hasilnya kalau kita terus kan kita di sini susah ya Indonesia hidupnya ya. Ya kan aturannya kan aturan hukum rimba. Sekarang sibukan saya adalah syuting sinetron Bidadari Surga. SCTV. Setiap jam 6 sore. 18:10 ya. Jangan lupa nonton. Sebagai apa sih? Kamu bisa diceritain? Jadi ceritanya gini, Bidadari Surgamu itu adalah cerita mengenai satu orang anak wanita yang dilahirkan, tapi ibunya tidak memberikan anak itu kepada ayah kandungnya tanpa diketahui oleh ayah kandungnya itu, gitu loh. Jadi ditaruh di sebuah di depan pintu rumah. Gitu. Jadi anak wanita itu diasuh oleh ayah kandungnya sendiri dan dia tidak tahu kalau itu ayah kandungnya juga. Gitu. Jadi konfliknya seperti itu. Jadi ada seorang wanita yang punya anak, jadi dia punya masa lalu anak itu, tapi dia sekarang sudah menikah, punya keluarga juga, gitu. Tapi kalau saya di situ perannya saya adalah tantenya dari anak itu, dari anak wanita itu, tantenya. Jadi saya adalah adik bapak kandungnya dia yang dia tidak ketahui kalau itu bapak kandungnya. Kalau yang anaknya itu siapa, bisa disebutin namanya? Salsabila Adriani. Salsabila berperan sebagai Sakinah, terus Ricky Nazar sebagai Dennis. Jadi peran utamanya dua. Kalau saya melihat sepak bola wanita itu tuh emang harus lebih diperhatiin sih gitu loh. Nah itu kan tugasnya para bapak-bapak di atas tuh, ya PSSI, ya PSSI lah pastinya. Kan bisa di situ kan selain Liga Utama Putra kan ada juga Liga Putrinya, tapi belum berjalan Liga Putrinya. Dan alangkah baiknya kalau menurut saya itu Liga itu harus dijalani, karena kan biar gimana juga kita akan bisa mempunyai satu kesebelasan yang solid kalau dengan adanya kompetisi. Karena kalau nggak ada kompetisi kita sulit juga untuk mencari satu tim yang solid, khususnya untuk yang mewakili Indonesia untuk pertandingan internasional gitu. Beda kan waktu sama saya dulu ada tuh sering banget tuh ada pertandingan kita bertanding, diundang ke Jawa Timur, ke Pagilaran, ke Jogja, kemana gitu ya, ada kompetisi, ada pertandingan lah, Piala Pertiwi atau apa. Sebenarnya sih ada, cuman mungkin kurang ininya gitu loh, kurang diliput gitu loh, pemberitaannya tuh kurang di up ya. Iya, jadi sebenarnya juga ada juga pemain-pemain kita yang kemarin ini pasti tahu lah, pergi ke Arab, ada gitu loh. Tapi kenapa kok bisa begitu aja gitu, kayak angin ini gitu. Jadi maksudnya orang juga ada yang tahu, tapi kan tidak menyeluruh masyarakat gitu loh. Nah seperti kasus kemarin di SEA Games, kalau salah kita menyiapin tim sepak bola wanita ya. Kenapa gagal sih bikin kalau kakaknya? Yang di mana nih? Yang di Australia? Vietnam ya? Di Vietnam. Ya justru Komplit, itu karena kan kembali lagi kan itu kan kepada pembinaan gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa salahin siapa yang salah, kita juga bingung di sini. Karena kalau untuk urusan organisasi itu emang agak komplikated gitu. Saya juga nggak mau komen karena kan ya makanya saya kan di luar garis ya. Mereka yang tahu di dalamnya seperti apa. Tapi ya alangkah baiknya lah kita kan juga siapa tahu aja tim putri kita bisa lebih berbicara di internasional gitu loh. Ya kan, karena pada waktu zamannya bukan saya cuma menceritakan aja, tapi saya tidak juga berbangga, maksudnya saya juga tidak boleh bukan sudon ya, besar kepala atau apa gitu ya. Karena waktu zaman dulu kita main juga kita tuh bisa urutan keempat kalau nggak salah di Women Football Asosiasi kejuaraan Women Football. Jadi pada waktu itu Jepang juga kalah sama kita. Lawan kita bisa 6-0. Tapi sekarang
Jepang bisa jadi juara dunia. Jadi apa yang salah? Saya juga karena saya kan nggak terjun untuk ngurusi, saya nggak terjun karena kan setelah saya berhenti sepak bola ya dengan kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga ya, saya juga ngajar yoga, saya juga kerja, saya juga syuting, jadi ya itu nggak bisa saya, karena kan yang jalanin udah beda, kita juga pemain dulu ya, pemain sekarang juga kayak kemarin saya. Nah kita kembali nih, kita kan mau ada kejuaraan nih sepak bola usia 15 Asosiasi Sepak Bola Wanita DKI Jakarta. Saya di situ kebetulan dipercaya untuk menjadi sekjen di situ di DKI Jakarta. Jadi kita mau adakan tadinya sih dalam rangka HUT Republik Indonesia ya kan 17 Agustus. Tapi karena diundur-undur ya dari pusat diundur, kita juga ya udahlah, namanya kita juga diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan, ya kita ikutin aja dulu apa maunya. Tapi kan ini nanti menjadi suatu pelajaran lah untuk kami untuk kedepannya gitu ya kan, nggak mudah juga untuk membuat satu event gitu, karena itu adalah sesuatu yang baru untuk pengurus baru di DKI Jakarta ya. Kalau di ASBI pusat kan ada lagi di bawah PSSI langsung gitu. Di daerah-daerah juga udah ada asosiasi sepak bola ini, ada sepak bola wanita ada. Tapi kalau mendengar cerita kakak kayaknya kesannya sepak bola perempuan dielektriskan. Oh saya nggak bilang begitu, karena maksudnya gini loh, kalau untuk ngirim pemain ke SEA Games apa memang dikirim ya kan, cuman kan itu tidak melalui satu kompetisi yang konsisten gitu. Jadi mungkin ada pertandingan apa, satu yang menang, kesebelasan siapa yang menang, nah itu yang diambil. Atau nanti diambil juga beberapa pemain yang nanti dari daerah gitu untuk ini. Jadi tidak ada kompetisi yang khusus melihat para pelatih, oh ini bagus nih, ini bagus. Kemudian dimasukkan di dalam satu, ini kita buat lah gitu loh ya, kayak liga gitu. Nah nanti kan kita masukkan mereka dalam training center untuk dijadikan satu tim yang mewakili Indonesia gitu. Nah itu ya belum, maksudnya gini lah, intinya kita harus ada kompetisi ya dari usia muda gitu. Dan kalau usia muda ya benar-benar gitu, benar-benar usia muda, nggak boleh nyolong iya kan. Jadi benar-benar bisa nggak sih kita tuh melakukan satu aturan yang benar gitu. Jangan kalau nggak benar kan juga hasilnya juga nggak benar. Himbauannya kepada pemerintah gimana? Himbauan harapannya. Ya saya sih harapan sama pemerintah semoga setelah mungkin kan sekarang juga mungkin mereka juga sekarang lagi menghadapi pemilu ya, ya pilkada pemilu ya. Jadi mungkin fokusnya ke sana dulu ya kan. Tapi nggak apa-apa, semoga nanti setelah pemilihan umum udah selesai, mungkin bisa kita jadi kan untuk yang baru-baru gitu ya, minta tolong aja diperhatiin yang namanya olahraga gitu, terutama olahraga sepak bola, terutama wanita gitu, siapa tahu ya kan. Ada dalam waktu ada niatan nggak sih untuk membuat film layar lebar tentang sepak bola wanita? Wah, belum kepikiran sih, belum kepikiran karena nggak mudah sih. Buat film itu nggak mudah kalau saya bilang. Apa yang mau diambil dari kita punya ini nggak, punya mungkin dari, bisa dibanggakan nggak? Apakah kita menjuara ini atau apa gitu? Mungkin dari sisi yang tadi Kak Mutia, artinya sisi kegigihan sosok, misalkan Kak Mutia sebagai mantan pemain, artinya kan bisa dari situ diangkat sisi ceritanya, concern kepada bola atau apa kan gitu. Naga-naga juga tuh menceritakan ada berapa scene yang naga-naganya Pak Deddy Mizwar. Filmnya juga ada yang menceritakan tentang sepak bola putri, itu yang pemain ceweknya main bola. Ada. Cuman kan mungkin dia ya cuma sekedar cerita aja. Tidak pure. Tujuannya apa sih nih? Gitu.
Karena kan repot ya, ini banyak banget yang berkaitan, ya organisasi ini, organisasi itu. Nanti kita kan agak idealis ya, aku agak idealis ya orangnya. Jadi kalau misalkan ada sedikit-sedikit yang nggak bener, saya kan nanti salah, daripada saya salah mendingan ya nggak usah. Percuma nanti kalau ini filmnya juga akan kena apa ya? Peringatan. Ya artinya hasilnya kalau kita terus kan kita di sini susah ya Indonesia hidupnya ya. Ya kan aturannya kan aturan hukum rimba. Kadang-kadang bener gak sih? Ya nggak bener juga ya. Tapi ya udahlah saya nggak mau komen itu. Yang penting sekarang saya jalanin aja. Ya kan kalau ada di persaingan ya kita jalanin aja. Kita bikin aja event ini kita bikin aja udah sendirilah. Ya kan kalaupun nanti kayak Putra tuh ada tuh. Dia bikin aja tuh ada satu orang teman saya dia bikin